Jokowi bilang IKN bukan proyek presiden, tapi keputusan seluruh rakyat. Ini bukannya dia yang maksa-maksa ya, men? Banyak orang merasa ini proyeknya presiden Jokowi, ya wajar aja. Ini kan sekarang kita dalam posisi yang kebingungan nih. Ibu kota kita yang mana jadinya? Nusantara atau Jakarta? Dari awal kan sudah nggak konsisten. Gue sih bukan perkara mau bikin ibu kota negara, IKN dan lain-lain ya. Tapi dari awal katanya investor. Tapi ternyata pakai APBN juga. Ya. Kaget doang, bukannya opening. Jadi kalau kita minum, satu-satunya video klip yang gue ingat, itu jeda sebentar, terus minum kopi, terus dilanjutin lagi. Bila aku harus mencintai dan berbagi hati, itu hanya denganmu. Namun bila aku harus tanpamu, akan tetap kuarungi hidup tanpa cinta. Ada di sini orangnya. Diri Dari tadi dia mikir, men, kenapa lagu gue jadi hancur gitu? gue perasaan gue habis minum kopi nggak main gitar deh. Aduh, ya. Bro, gimana bro? Gimana nih? Apa yang Masih gimana? main drum nggak? Masih lah. Tapi Masih, sama elemen ada masih. show. Elemen masih ada show. Kayaknya malah rada sering dah sekarang ya. Mungkin belakangan Kan makin sering. reuni lagi. Oh iya. Balik lagi kayak dulu jadi bertujuh. Awal kan personilnya 7 orang. Terus dalam perjalanannya ada bongkar pasang. Vokalis segala macam itu ya. Ya, gitaris mental, vokalis mental, terus basis juga mental gitu. Terus sekarang balik lagi 7. Oh, di formasi awal nih sekarang. Formasi awal, 7 lagi kayak dulu. Lo ini bro, masuk elemen. Gua ngefans gue bukan masuk kalau. Baju seragam lo sama nih Iya. berdua. Ya mana tahu ada kekurangan personel buat gulung kabel. Gimana sih saudara-saudara? Nanti dia jadi drummer. Ya ampun. Janganlah bro, lo aja bro. Jangan, dia jadi drummer, gue jadi menteri. Hah? Serius nih? Kalian tuh, gue suka ngeliat lu berdua di LC ini ngapain sih? Kagak, ntar lu serius mau jadi menteri kan? Wah, bener. Serius mau jadi menteri? Ih, kenapa nggak boleh? Boleh nggak? Ntar gue sampein ke Bang Helmi. Bang Helmi jadi menteri gak sih, man? Kita doain aja. Kan minimal kita punya teman menteri jadi kalau. Iya, kalau jadi Jangan menteri- khawatir, kompeten. Iya, kalau jadi menteri, ini masih ada. Wah lu susah Masih tuh dong. pertanyaannya tuh, tanya Wita tuh jangan tanya gua. Ditambah, Nambah ya? ditambah. Ini kuotanya ditambah. Oh, Jadi gue kayaknya mudah-mudahan gue ada kans gitu. oke. Mas Didi waktu itu kan ada viral tuh ya, lu didekat-deketin sama isu IKN tuh kenapa sih ceritanya? Enggak itu di. Viral man isu Gua IKN. lihat dia di Iya rame itu. di Deriansyah kan kasih solusi. Kasih solusi. Gua nonton tuh. Nggak gimana ceritanya itu? Ya lagi ngobrolin soal bisnis properti gitu. Jadi dulu waktu syuting tuh kalau dapet honor itu gue alokasiin sebagian budgetnya untuk dalam bentuk properti, baik tanah, rumah, ruko, apartemen gitu loh. Untuk nantinya diperjualbelikan kembali. Kalau harganya lagi bagus atau disewakan gitu. Intinya adalah investasi di bidang properti. Tiba-tiba dari Iseng. kalau ini gimana Mas? Ada investornya nggak nih? Gue liat, waduh IKN. Ya nggak ada lah Pak. Gue bilang begitu, tiba-tiba jadi rame gitu. Dan gue jadi banyak diserang katanya ini sok tahu dan lain apa segala macam. Makanya lo nggak diundang ke sana. Kenapa tuh? Nggak diundang ke IKN. Kan Bukan lo, influencer kubu. nggak lo bagian influencer kan? Maksudnya kan lo berangkat ke sana tapi karena lo bilang Pak, nggak ada investornya lo nggak datang, ini apa gua nggak kasih- diajak? Ini gue kasih bocoran aja nih. Hah?
Wah khusus di Berisik nih, gue kasih bocoran. Dari awal gue udah masuk radar, nggak bakal diundang. Kenapa kan? Radar yang nggak bakal diundang. Waktu COVID kan gue kirim surat terbuka. Enggak, maksud gue pemerintah apa nggak pernah lihat majalah-majalah kayak Aneka, Hai zaman dulu apa? Ini influencer sejak lama men. Bahkan influencer itu belum ada, dia udah ada. Udah ada. Melegenda lah ya. Lu bikin surat terbuka apa waktu itu COVID? Ya aspirasi gue lah gitu loh, bahwa waktu itu pemerintah mau naikin level PPKM jadi level 4 gitu loh. Ketika terendus sama gue gitu loh. Wah gue pusing gitu loh. Pusingnya adalah gue ngelihatnya inti dari surat itu isinya adalah coba kebijakannya dievaluasi dan dikaji ulang gitu ya. Oke. Jangan hanya fokus sama yang terpapar aja. Gitu. Waktu itu irisannya gue bagi 3. Ada terpapar, ada terdampak, ada yang terpapar, terdampak juga. Oh. Gitu loh. Nah kalau terpapar kan penanganannya udah jelas lah ya. Kesehatan. Gitu loh. Kesehatan. Terdampak secara ekonomi. Contoh sekarang gini, dari sektor kesenian gitu ya. Lu itu kepukul banget tuh. Kami para pekerja seni, anak band, dan para pekerja seni lah khususnya gitu loh, semua gitu. Yang hidup dari panggung ke panggung. Yang hidup dan kita bisa dapat income dari kerumunan, dari crowd, dari keramaian. Ketika itu ditutup, kita dari mana Pak? Ya nggak ada lah gitu loh. Gue nggak ngeliat pemerintah ada solusi, ada jalan keluar untuk di wilayah ini gitu loh. Jadi sibuknya sama yang positif, angka positif naik nih, wah kita ketatin lagi, nanti menurun, buka tutup aja ke jalur puncak gitu loh. Yang terdampaknya nggak. Iya makanya tentu kan berat buat kita. Sementara apa? Pengeluaran kan keluar terus. Iya sih. Pengeluaran jalan terus. Mana ada kita hidup di Republik ini pengeluaran nggak ini. Jalan terus kan gitu loh. Sementara pemasukannya nggak ada. Nah itu yang gue dorong, yang gue soroti. Dengan harapan ketika suratnya naik di sosial media gue, dan dikirim tanda tangan basah, dapat respon gitu loh. Ternyata enggak gitu. Mungkin nggak pernah nyampe kali man. Gue nggak tahu. Tapi lucunya adalah instead of ya misalnya mengundang gue ke sana, enggak. Yang diundang malah para influencer. Gue bingung. Lah itu bisa undang dia. Kenapa nggak bisa undang saya? Kan gitu loh. Yang artinya begini. Gue ada di posisi kritis dan gue menyampaikan apa yang menjadi aspirasi. Dan ternyata aspirasi banyak orang. Setelah surat itu rilis, banyak yang DM. Jadi suratnya mereka repost di Instagram mereka masing-masing. Kok bisa masuk? Kok maksud gue mereka kok bisa dapat surat lo itu? Kan gue posting di Instagram. Jadi download, di kopas gitu kan, di repost. Jadi mereka ambil, mereka posting di Instagramnya masing-masing gitu loh. Artinya di situasi dan di momen itu mereka merasakan sama gitu loh. Ya itu kan artinya aspirasi semua orang gitu loh. Gue bukan pribadi gitu loh dan tidak terafiliasi oleh siapapun gitu. Oh gitu bos. Sepertinya mungkin gitu. Mungkin. Tapi ya. kalau lo misalnya diundang di media nih sebagai pengamat politik lo mau? Pengamat politik? Iya. Lu udah bosen bro jadi Nggak, pengamat? bukan kan gue nanya. Ya kenapa? Nanya. Cuman kenapa nanya begitu? Enggak kan maksud gue tadi lo punya analisa tuh bagus ya. Mungkin bisa juga jadi pengamat politik. Enggak, soalnya juga di Berisik ini masih kurang satu host nih. Itu dia sebenarnya. Hostnya ini satu nih absen dulu. Pintunya dari situ. Ya. Enggak, karena gue sebenarnya gue punya cita-cita dari kecil tuh pengen punya band. Dan gue hari ini belum sampean kan. Kurang ganteng bro.
Sekarang kan udah ada drummernya, ya gue bisa main gitar dikit-dikit, dan terus sudah ada imamnya kan di depan. Sholat. Enggak, maksud gue kan kita cukup juga. Green Day bertiga loh men. Oh, iya juga. Green Day mau konser tuh di Malaysia Iya. Februari. Nonton yuk. Gue Yuk. Green Day, gue SMP tuh. Iya, gue SD dong berarti kalau lo SMP. Men, ini kita tadi kan lo nyentil-nyentil IKN. Ini Jokowi bilang IKN bukan proyek presiden, tapi keputusan seluruh rakyat. Nah, ini Tempo ya yang rilis ya, nanti tolong ditayangin. Iya, menurut gue boleh langsung komen gak sih? Ya boleh. Ini kan kita emang cara mainnya gini. Ini ada. Sebelum komen, itu kan lagi nge-band di klip. Ini kan lagi di program Pokoknya gue gak mau tahu itu lo mesti dapet ya potongan klipnya ini ya. Itu asli men, freeze dulu bentar. Baru kemudian masuk referen yang kedua ya. Iya, referen kedua. Iya. Iya, apa Gila lu dia. Dia mantengin nih berarti. Iya men, gue tuh pertama kali lo muncul kemarin dia lagi makan. Jadi gue turun dari mobil, terus dia lagi makan, terus ada gerakan slow motion gitu, kita sama-sama lirik-lirik karena Terus Gue takut deh lama-lama ya. Terus gini. so kenal gitu kan. Taunya dia ada di acara itu kemarin. Gini, gue komen dulu boleh ya? Boleh Iya, dong. lu duluan. Jokowi bilang IKN bukan proyek presiden, tapi keputusan seluruh rakyat. Ini bukannya dia yang maksa-maksa ya men ya? Harus ada. Ya lu ngerasanya gitu kan. Iya gue ngerasa gitu, makanya gue komen gitu. Jadi kalau kemudian banyak orang merasa ini proyeknya Presiden Jokowi, ya wajar aja. Nah, ini kan sekarang kita dalam posisi yang kebingungan nih. Ibu kota kita yang mana jadinya? Nusantara atau Jakarta? Gitu kan, karena Jakarta udah jadi DKJ. udah jadi DKJ, sementara kan ini belum. Ya, silakan Pak Didi komen. Menurut Bapak gimana ini Pak? Menurut Abang gimana Bang? Ya gimana? Dari awal kan sudah nggak konsisten. Gue sih bukan perkara mau bikin ibu kota negara IKN dan lain-lain ya. Tapi dari awal katanya investor. Tapi ternyata pakai APBN juga akhirnya. Nah, lu kan tadi ngomong tuh di awal, Mas, kalau lu juga main di properti ya. Ini kan kurang lebih ya tentu nggak apple to apple ya, cuman kan ngomongin properti Ya. juga. Kenapa sih investor susah ya, walaupun kemarin kan katanya ada 3 tuh groundbreaking, tapi Ada yang bikin hotel man, The Prima. Iya. Nggak apa namanya. tapi nggak kelihatan antusiasmenya nggak seperti yang digambarkan waktu itu gitu. Kalau lu ngeliatnya kenapa? Kenapa investor nggak greget gitu? Gampang aja kalau bicara B2B atau business to business, ya buat mereka mungkin wah ini nggak visible aja. Sesimpel itu ya. Ya Namanya sederhana juga sekarang. investor ya. Sekarang begini aja. Gue mau bikin proyek kos-kosan. 10 miliar. Berapa pintu tuh men kalau 10 miliar? Misal. Oh misalnya. Ini aja. Ini. Imajiner. Ya ini aja nih. Thought eksperimen aja. Ya. Ini gua Gue rasanya- mau lanjut. gue mau bikin kos-kosan dengan anggaran 10 miliar. Dengan harapan dari proyek kos-kosan ini gue making money dari sini. Gitu loh. Berjalanlah proyek kos-kosan ini. Di tengah jalan karena satu dan lain hal, gejolak politik, ekonomi, dan lain-lain, mungkin dolar tiba-tiba naik apa segala macem. Di tengah jalan gue boncos anggaran nih. Tapi the show must go on. Gue nggak bisa gitu loh. Akhirnya mulailah gue ke keluarga gue. Bantu dong, pinjem dong. Gitu. Ini project-project lo, apa urusannya sama gue? Gue ke nyokap, ke adik-adik gue, apa segala macam. Kan project lo, nggak ada urusannya sama gue. Udah, gini pokoknya, gue pinjem dulu deh, gue pakai dulu. Nanti ini menjanjikan nih. Pokoknya nih kalau jalan nih, kos-kosan nih, wah per bulannya bisa dapat sekian. Pasti dapat kecipratan, tenang, segala macam. Apa yang terjadi dengan nikah? Ya kurang lebih kayak begitu, gitu. Ya, tapi emang Kan awal gue pakai dana pribadi,
Gitu. Akhirnya karena boncos, gue Pinjam dana keluarga. Pinjam sama keluarga. Jadi kasarnya kurang lebih skemanya yang terjadi seperti itu gitu loh. Apa yang terjadi dengan IKN? Ya kayak gitu. Sekarang kalau akhirnya pakai APBN, kan ada pajak gue di situ. Pernah nggak nanya atau dibuka? Mau nggak saya buat ini, bikin IKN? Kan saya belum tentu mau. Sekarang kalau situasinya udah begini, bilangnya ini proyeknya rakyat. Emang rakyat mau? Biar bareng-bareng, men. Itu yang pertama. Yang kedua, butuh nggak? Ya. Kehidupan kan dinamis. Dunia ini kan dinamis gitu loh. Bergerak terus berubah. Ya. Kebijakan yang dihasilkan relate nggak dengan kondisi kita hari ini? Kan itu penting gitu loh. Menurut gue seperti itu. Relate nggak? Gitu. Di saat misalnya secara ekonomi kelas menengah sekarang malah turun. Iya. Jadi bukan kelas bawah lagi fighting untuk naik ke tengah. Yang tengah turun ke bawah. Ini yang tengah malah turun. Gitu loh. Apa yang salah dengan ini? Perbaikin itu dong. Misalnya gitu. Kemiskinan di Indonesia masih jadi isu. Kita pikirin gimana nih gitu. Relate nggak dengan misalnya kebijakan untuk meneruskan proyek IKN? Jadi maksud, Gitu. menurut lo maksud Pak Jokowi bilang ini proyek rakyat tuh mau ngajak susah bareng-bareng gitu? Kita udah susah banget. Jangan diajak susah lagi. Tapi gue nggak ngerti benar-benar sama Pak Jokowi ini. Kan dia selalu nyampein target, dia doang kan yang mikir, saya akan pindah Desember 2024. Saya akan bikin ini, yang kesampaian ada satu. Perayaan ulang tahun kemerdekaan itu kesampaian tuh. Tapi yang lain-lain kan nggak jadi tuh. ASN pindah nggak jadi. Nggak jadi. Kan yang emang sih iya juga ya, yang nyampein target dia juga. Yang nentuin nama dia juga. Padahal orang-orang udah katanya udah kasih sayembara tuh, udah kasih masukan ya. Dan sebetulnya pertanyaan lainnya, itu tadi tuh imbasnya ke Pilkada Jakarta. Kalau IKN belum sebagai ibu kota, jadi ini Pilkada Jakarta milih gubernur ibu kota Jakarta atau memilih gubernur daerah khusus Jakarta? Nah itu kan pertanyaan tuh. Yang menarik itu kan, ini kan analisisnya Bang Refli Harun kan. Ada 2 undang-undang yang terkait dengan obrolan kita kan. Undang-undang DKJ dan undang-undang IKN. Dua-duanya punya posisi yang beda ngomongin Jakarta. Kita tetap DKJ atau sebenarnya masih DKI karena perpres nggak turun. Sama pelantikan presiden. Iya. Itu gimana? Nah itu sebenarnya gue yang cari gara-gara tuh waktu itu bro. Iya yang lo bilang itu ya apa? Ya, itu gimana tuh? Ya itu kan jadi banyak hal ya. Kalau gue kemarin di ILC itu gue bilang ini keburu-buru aja. Mestinya nggak usah terlalu keburu-buru sehingga kita tidak terjebak ke hal yang macam begini ini gitu kan. Kan kasihan juga men Pak Prabowo itu kan. Sebelum ke Pak Prabowo biar tuntas juga nih. Pak Jokowi kan waktu itu bilangnya kenapa ini dianggap keputusan rakyat karena udah melalui DPR. Iya kan, yang ngetok palu kan sama DPR. Nah, lo perlu komentar juga soal ini. Itu cukup representatif nggak menurut lo? Atau kalau Mas Didi mau komen juga nggak apa-apa. Kan itu kan rasionalisasinya ke situ bro. Biar tuntas nih apa omongannya. Nggak, kalau menurut gue tetap aja itu. Nggak cukup gitu ya? Itu dia pengen ngajak susah bareng-bareng. Lagian pertanyaan. Senengnya dia yang dapat gitu, ngeresmiin dia dah. Kalau gagal kayak gini ya udahlah nasib kita. Dan itu pertanyaan terbesarnya satu lagi adalah ya DPR ketok palu, representatif tadi seperti dibilang itu kan. Ya, tapi DPR itu DPR-nya dalam sendiri independen mewakili betul-betul represent rakyat nggak? Itu kan jadi pertanyaan ya. Kalau misalnya hanya kepentingan semata ya. Lo nggak ngerasa terwakili dari putusan itu berarti? Boro-boro tahu juga enggak. Enggak lah. Ya, ini koreksi kan. Jadi kan ini obrolan kita sebenarnya koreksi ya. Mas Agil, kelihatannya nih acara kagak butuh gue. Si Didi udah lebih tajam dari gue. Enggak dong, tetap butuh lah. Ya. Handsome Nih menurut lo gimana nih, Mang? ikonik. Yang mana?
Kita ganti topik ya teman-teman ya. Nih, coba lihat. Sebelum ini lo mau tuntasin Pak Prabowo nggak? Tadi lo lagi ngomong Prabowo, terus gue potong, mohon maaf. Nggak, itu tadi. Sebelum nanti kan ke situ. Pak Prabowo kan kita pengennya pelantikan itu ya ajak gitu ya, nggak usah ada pertanyaan lagi nih di ibu kota mana, di ibu kota mana. Jadi kalau menurut gua pakar hukum tata negaranya pemerintah harus segera apa kayak misalnya diusulkan ada peraturan baru, ya pokoknya ibu kota masih di Jakarta, gitu ya, sebelum Nusantara jadi. Ya, nah kan biasa bro, tergantung keinginan aja kan. Jadi ya di amandemen atau apa lah, atau dibuka ya Kepres kalau gitu UU lah. Perpu. Okay. Karena supaya jelas saja bahwa ibu kota kita masih biar Jakarta, gitu ya? Masih Jakarta gitu. Jangan sampai kemudian lagian itu Mbak Wita, itu undang-undang IKN namanya, undang-undang ibu kota Nusantara apa undang-undang ibu kota Indonesia sih? Harusnya kan undang-undang ibu kota Indonesia atau ibu kota negara Indonesia yang bernama IKN gitu kan? Kalau undang-undang IKN, undang-undang ibu kota Nusantara salah bro. Harusnya ibu kota negara Indonesia yang namanya Nusantara. Oh, tentang ibu kota negara. Benar. Nomenklaturnya udah benar. Ya, mungkin baru ya bagus. Udah ini kita ngomong ini. Nah, ini kan gini ya, Mas Didi, ada perjanjian antara gua, Agil sama Imam. Kalau tentang aparat itu gua nggak boleh ngomong. Karena gua akademisi, men. Udah lanjutin aja. Akademisi gua. Ini nyerempet gini ya. Ini ya. Terbatas ya. Pokoknya ada apa aja? Yang nggak boleh apa aja? Aparat. Pajak sama bea cukai gua nggak ikut. Gua nggak ikut 3 hal itu. Ini biar yang nonton nggak bingung ya. Ini si Wita nih sama Mas Agil nih ngeluarin video yang sempat viral sebenarnya berapa hari yang lalu. Aduh, ini sih. Jadi abis sebuah acara di momen pemilihan gubernur di Jawa Tengah. Pengambilan nomor. Pengambilan nomor benar. Pak Andika mungkin ngajak salaman sama beberapa orang tapi nggak disambut gitu ya. Tapi Hansat yang harusnya komen malah nggak komen. Ya karena sudah banyak klarifikasi dari pihak aparat kepolisian ya bahwa nggak kelihatan, nggak tahu. Terus Pak Hendy juga bilang udahlah mungkin nggak kelihatan gitu-gitulah. Jadi gitu kalau masih lo pengen bahas ya lo bahas aja. Kalau gue bukan Mas Didi nih mau. Pas depan-depanan gimana caranya nggak kelihatan? Ditebelin bro sama dia bro. Enggak. Dia udah mau nyapu ditebelin. Enggak itu. Kan tadi videonya kelihatan. Jadi menurut lo itu nggak mungkin nggak kelihatan gitu ya? Enggak, itu kan depan-depanan begini kan. Dalam situasi lagi enggak nih misalnya nih kayak rekonstruksi. Lo fokus nih dong. Kayak gini. Acara selesai mungkin jabatan. Ketemu ya. Tatap matanya ada nggak mungkin. Itu tadi jelas begini gitu, kayak ngelengos gitu. Nih aktor nih, dia tahu gesture tuh kayak gimana bro. Saya kalau melihat hal-hal seperti ini ya, itu buat gue sebagai seorang aktor yang udah puluhan tahun, nggak mungkin. Kelihatan banget ya. Itu nggak mungkin nggak lihat ya bro. Itu kenapa sih kita mereka dituntut harus bisa membaca situasi dan gestur. Itu kenapa sih memang mereka takut gitu karena lawannya juga dari gitu. satu kesatuan yang sama. Jadi takut ditegur gitu mungkin sama atasannya atau takut dimutasi atau gimana sih sebetulnya? Ada kendala psikologis berarti itu bro. Ya ini gila ya, ini kamera ya gue udah tutupin gini belok-belok. Itu kelihatan dari samping. Ya harusnya inilah harusnya politik tuh nggak usah gitu-gitu amat ya. Iyalah. Yang gembira harusnya politik ya. Jangan sampai kalau salaman kan personal hal-hal. Nah makanya ini gue lihat dari sisi komunikasi akhirnya kan repot untuk mengklarifikasi hal-hal beginian. Yang sebetulnya selesai cuma nggak sampai 1 detik kan. Good luck Pak. Iya gini ya, selesai. Iya kan kalau ditanya kamu ngapain kamu salaman-salaman sama lawan? Loh saya hanya menyampaikan Pak. May the best man win. Ya, bisa gitu. Kayaknya nggak sampai ngomong begitu dia. Kamu ngapain salaman?
Siap salah Pak. Wah, udah Pak. Siap salah Pak. Selesai udah. Kamu saya pindah ya, pindah kemana Pak? Kubu sebelah. Nah, tapi gue mau masuk nih gara-gara ginian nih. Bro, kan kejadian tegang di arena pilkada yang baru masuk di pintu gerbang ini terjadi di beberapa daerah kan. Di Sumatera Utara saling sindir, ya kan. Jawa Timur. Di Singkawang panas, ya kan, Sumut. Yang Sumut. Sumut seru tuh. Itu yang apa sih yang nyebut nama perempuan yang itu? Sumut ya, gila. Ya ada sebut nama perempuan, ada juga sindir-sindiran soal jalan raya. Jalan raya. Ya. Oh iya Jalan iya raya. iya. Ini gue Terus penasaran. resik-resik fufu fafa di Jawa Timur. Kok panas banget ya? Ada apaan ya? Enggak cuma itu doang men, yang lain mah enggak kali lah. Singkawang panas bro, hampir fisik juga lo nonton dah. Iya. Enggak, kalau yang di Jawa Tengah memang kan gue udah prediksi ya, makanya gue jauh-jauh hari sudah berdoa. Ini kan perang bintang antara kepolisian sama TNI ya. Mestinya kesatuannya nggak usah ikut-ikut lah gitu kan. Tapi ya menurut gue sih dengan apa yang terjadi ini dan kubunya Pak Andika juga sudah mengklarifikasi, Pak Hendi, kubunya PJ Pak Lutfi. kubunya Pak Lutfi ya, iya. Kapolda Dan PJ Gup Jateng. Kerja Gubernur juga sudah menyampaikan klarifikasi. Mestinya sih habis ini harusnya reda ya. Reda dan Gila kita mendamaikan kita. Mas Akil, Nyapu. mau kemana? Nggak tanggung jawab dia. Kamu jangan lari kamu. Kamu ya. Dia yang bikin kita yang cemong ya. Gawat nih. Kurang ajar. Mas Didi, lo ada komen nggak? Itu pilkada kok mendadak beberapa daerah lumayan panas ya? Apa orang capek ya? Karena begini. Ini gara-gara perjalanan yang kemarin lah gitu loh. Bagaimana perubahan konstitusi dan gejolak di MK kemarin gitu kan. Terus kirain udah selesai. Nggak taunya masih ada lagi kan gerbong berikutnya gitu loh. Dengan tujuan supaya Kaisang bisa masuk. Tujuannya kan itu gitu loh. Tapi ya ternyata demo besar-besaran ditolak gitu loh. Dan sebenarnya dari situ ya sudah bisa dilihat ya bahwa ya akhirnya Raja Jawa ini selesai juga. Tapi kan gitu. mestinya kan 20 Oktober Pak Jokowi selesai. Mungkin itu pemicunya tuh, makanya pilkadanya juga jadi panas agak juga gitu. Oke. Nggak, itu ngaruh lah, itu impact beritanya. Nih kita baca nih berita yang ini nih, yang bener nih. Enggak, beritanya coba ada nggak? Pasukan bawah tanah Jokowi laporkan Roy Suryo ke Bareskrim karena sebut Fufu Fafa adalah Gibran. Aduh. Ini menurut gue ya, ngapain dia laporin ya? Iya. Kalau dia laporin kan jadi buka-bukaan ya. Kalau buka-bukaan kan jadi makin jelas ya. Ini aneh juga Mungkin nih. niatnya itu biar terang benderang. Ini siapa namanya? Kemungkinannya cuma dua, melihat itu tadi, pelaporan itu tadi ya. Apaan? Menurut lo apaan? Satu, kan menurut lo ada dua. Satu Ada apa? dua. Satu, yang melaporkan memang bodoh. Seperti yang tadi Hensat bilang. Oh, Hensat yang bilang benar. Emang gue ngomong dia bodoh? Bukan bilang bodoh. Lo bilang tadi, ngapain dilaporin malah ketahuan. Iya, malah dibongkar-bongkar maksudnya. Itu yang pertama. Yang kedua, ya udah, ini emang netes dari dalam gitu. Atau memang alam yang bicara ya. Kalau menurut gue ini tuh ini lagi Mas Gibran lambang negara. Udah lo lanjutin dulu statement lo. Emang dari dalam. Jadi memang mau di ini aja. Pelaporan itu dilakukan dengan sadar dan dengan sengaja gitu loh. Bahwa memang si pelapor ini yang mengaku sebagai pasukan bawah tanah Jokowi, jangan-jangan Biar sebetulnya selesai nih gitu. bukan pasukan bawah tanah Jokowi, atau emang sengaja dibuka aja. Iya. Biar selesai. Itu. Kan makanya tadi gue bilang ada dua gitu loh. Kalau nggak bodoh, ngelaporin tadi lo bilang, kalau dilaporin malah ketahuan lo kebuka. Atau satu lagi, ini emang leaking dari dalam, emang udah netes dari dalam bahwa
ada sekelompok orang yang bilang pasukan bawah tanah apa segala macam, memang udah. Dia pengen jadi menteri kali men. Pasukan Biar bawah tanahnya. Dia pengen ambil hatinya Gibran gitu. Dia nggak tahu ya presidennya Prabowo. Itu tuh hak prerogatif presiden, bukan hak prerogatif wakil presiden jadi menteri tuh. Atau di logika yang awam juga mungkin untuk mengerem Roy Suryo ya. Karena Mas Roy kan tapi ini hampir mungkin semua susah. ini. Ya, nggak juga ya, namanya kita bertanya kan ini tujuannya apa sih, itu dilaporin ya. Kalau menurut gue sih justru nggak menguntungkan Mas Gibran ya. Menurut lo gimana? Iya, kalau salah satu, yang dua tuh ada opsi dari Mas Didi, gue sih setuju. Men, ini kalau dilaporin gimana sih tingkatannya? Produser dulu atau host dulu atau langsung dulu sih yang kena? Enggak. Gue mah kagak, cuman saya mah cuman kamu, saya mah nggak tahu apa-apa gitu. Iya. Enggak, dia ini kena nih gitu. Produser yang gelap. Produser ya? Iya, kan kalau kita kan ngomong gara-gara itu ya. Iya, terus ntar si produser bilang deh, saya dikejar-kejar owner pak, harus sayang. Enggak, karena menurut gue ini pasti Roy Suryo ketawa-ketawa nih men. Iya. Soalnya dia kalau gua nggak salah di iNews tuh pernah nantangin deh. Laporin aja sekalian biar kebuka ini semua. Jangan-jangan ini orangnya Roy Suryo. Ya mungkin mau ngerem Mas Roy juga. Mas Roy kan banyak banget tuh, hampir di semua podcast. Bukan cuma dibuka. Ini bacanya Roy Suryo atau Roy sih? Roy. Kok Roy? Roy. Enggak, ini Mas Roy waktu itu pernah nantangin bro. Iya. Dilaporin aja sekalian biar dibuka semua. Dan kalau gua nggak salah bukan cuma Roy Suryo deh ya. Yang namanya itu bukti-buktinya sampai dibuka sama Netizen banyak. akun apa namanya? Anonim. Apa sih? Anonymous sih dibuka. Terus kemudian sampai ini orang aneh bener-bener kagak lihat ini kali ya. Kan ada yang kirim-kirim Gojek segala bukan ya? Hah? Iya. Akun. Kirim akun Pakai GoPay. Terus masuknya ke situ. Dan kemudian nomor yang sama itu ternyata ada di lampiran atau di formulirnya pada saat dia mendaftarkan diri dari Wali Kota Solo. Iya. Itu yang paling terakhir kan? Yang Ini dibuka, gue bilang, Mas aduh Roy. ini jadi kemana-mana nih. Cek OVO, cuitan Kaisang. Ini nggak bisa main yang aman-aman aja nih, kayak nama-nama menteri kayak apa kayak. Nama-nama menteri itu juga nggak enak bro. Ya? Kalau kita udah sebutin ya. Makanya itu teman-teman media berani-berani banget ya. Itu kan konsekuensinya PHP men. Lu bayangin aja, namanya udah ada ya. Terus dibaca keluarganya, dibaca tetangganya. Itu kok gue kemarin ketemu Saleh Husin ya. Saleh Husin Emang itu. ada Saleh Husin namanya ya? Enggak, waktu dulu yang pertama itu. Kan juga namanya muncul, itu udah desas-desus tuh. Iya. Tapi dia belum ngapa-ngapain. Begitu dia pulang dari istana, dia itu harus jadi pagar bagus pernikahannya anaknya Din Samsudin. Di pernikahan itu orang-orang jadi pada minta foto sama dia men. Itu kalau jadi men. Tapi kan kita juga punya cerita ada yang gak jadi kan. Bahkan udah sampai istana kagak jadi gitu. Itu kan hapus banget. Nah ini lo udah di-spill nih sama media misalnya, oh si ini jadi ini, si ini jadi sini, si ini jadi ini. Kemarin tuh di-spill banyak banget. Iya, kan satu ya, para komprador teman-teman yang mau cari untung nih, langsung pada merapat kan. Bro, komen tempat lo ya bro, gitu. Kanda, apa kabar Kanda? Aduh, apa kabar? Kangen banget nih men, udah lama nggak ketemu. Terus datang ke rumah bawa martabak, bawa nasi goreng segala macam kan. Pak, izin merapat. Izin merapat, bosku. Waduh bro, nggak bisa, gue lagi luar kota, nggak apa-apa, gue tungguin di bandara men. Begitu kan. Taunya begitu dilantik, dia namanya kagak ada. Dia juga di kerjaannya nih. Waktu diumumin kan, dia liatin ya handphone gue. Kok gue kagak ditelepon ya. Ini media-media ini dapat nama dari siapa gitu kan. Dia kontak-kontak kan. Tolong dong media, sekarang diomongin lagi. Kok si ini belum ditelepon gitu. Kan kasihan men. Kalau beneran jadi, kalau enggak. Tapi itu testing the water juga kali ya. Nama ini diterima nggak sama publik gitu ya? Mungkin. Cek ombak lah. Iya, karena yang ngeluarin media mainstream loh. Kemarin tuh. Makanya tapi gue yakin nih kalau Pak Prabowo pengennya kan merangkul. Kalau kemarin gue lihat dari isinya sih belum mencerminkan keinginan Prabowo untuk merangkul tuh. Kalau Prabowo merangkul kan
maksudnya ada nama, mungkin ada PDI di situ. Ada nama-nama orang-orang yang tukang kritik juga di situ gitu kan. Henry Satrio. Ya nggak usah diperjelas gitu lah. Habis ini selesai syuting sih boleh tukeran nomor HP lah kita. Mana tahu Nah, itu udah bener tuh. Kawan kita menteri. Itu kan abis itu diganti men. Apa? Si namanya Mas GB itu jadi Slamet. Iya. Arti dan makna nama Slamet. Nama baru Gibran di akun GoPay Fufufafa ini dari suara.com ya. Wah, jadi apa nih maksudnya? Mungkin ini ya bawa-bawa ilmu apa tuh astronomi kan? Selamat itu kan kalau jokes bapak-bapak tuh dekat kaitannya dengan astronomi men. Kejadian bersejarah Neil Armstrong pergi ke bulan. Dengan? Selamat. Dengan selamat. Selamat. Itu bapak-bapak banget tuh. Oke, ada yang lebih ringan nggak ya? Gak boleh, jangan ringan dong. Ya. Kesannya Takut. tuh bukan takut. Kesannya tuh kita tidak menganggap situasi negara ini serius gitu. Indonesia kan sedang tidak baik-baik saja. Ya. Lu kenapa langsung ngambil napas panjang? Kenapa? Gitu dong. Napas panjangnya tapi sampai sini nggak nyampe paru-paru. Napas panjangnya. Woi. Nyambungnya susah dari tadi. Aduh, apa lagi? Berita apa lagi? Gue mau nanya ini soal komunikasi politik yang kemarin Mas Kaisang bajunya kan anak Mulyono. Enggak nih ngomong komunikasi politik. Enggak, gue kepengen belajar kan kemarin Mas Panji Pragiwaksono juga bahas ya, maksudnya konteks komunikasi politik itu kan kalau nggak salah ada salah satu teorinya itu owning the enemies ya kan. Jadi kalau dicela apa ya salah satu cara nyapunya ya lo ngatain diri sendiri, gitu. ngatain diri sendiri. Aja, Itu aja. Gitu. menurut lo itu tepat atau enggak di kondisi sekarang? Mas Didi juga lo boleh Ya itu kan nambahin. jadi kesepakatan keluarga ya, karena si Bobby juga tiba-tiba ngomong bahwa dia anaknya Mulyono. Kelihatannya sebelumnya itu ada arisan keluarga, mereka sepakat bahwa ya udahlah kita akuin aja lah kalau bapak kita namanya Mulyono gitu. Kali aja abis kita sepakat dan mengakui bahwa bapak kita namanya Mulyono, terus teriakan-teriakan Mulyono itu jadi nggak ada gitu. Dan ternyata ya bener tambah banyak men, jadi Mulyono itu. Itu kalau menurut gue sih jadi kesannya ada juga ilmu komunikasi politik yang lain gitu ya, yang akhirnya itu terlihat sebagai gue lupa nama teorinya. Jadi kayak nantangin juga gitu, suruh mau apa? Gue anak Mulyono, lo mau apa? Lo mau marah? Oh itu ada teorinya sebenarnya Ada di komunikasi juga, politik ya? gitu. Jadi ya sebetulnya sih kalau gue melihat apa yang dilakukan Mas Gibran ini sih justru bukan, Mas Kaisang ini bukan untuk menurunkan tensi gitu. Malah naik ya? Malah naik orang. Tapi kan mereka kan biasa yang ngelakuin kayak Mas Gibran kan dulu misalnya dipanggil Samsul langsung justru nyebut dirinya Samsul, foto Samsul yang ini diiniin gitu. Dan itu kan relatively works mungkin. Tapi kalau sekarang kayaknya udah agak justru kayak memancing kegaduhan lebih banyak ya. Karena orang mungkin capek ya. Iya. Ya gara-gara yang kemarin itu sebenarnya. Lu sama, lu mikirnya gitu juga? Bagaimana mengemas ini kan sebenarnya udah dari era bapaknya kan. Sejak dari awal jadi presiden dengan segala down to earth yang ditampilkan, kesederhanaan, outfit yang tidak mahal, murah, nggak ada yang branded, segala macem gitu loh. Nah, apa yang dilakukan Kaisang gitu, kurang lebih patternnya sama, dicerca, dicaci, dimaki apa segala, ya udah nggak apa-apa gitu. Ya memang, ya saya memang anaknya Mulyono gitu, atau apapun lah itu ya, Samsul dan lain sebagainya macamnya itu, ya udah itu diterima gitu loh. Salah satunya ya memang mungkin kalau saat ini jadi naikin tensi tadi seperti yang dibilang gitu ya. Di satu sisi ya agak-agak mencairkan dan ambil simpati orang juga. Biar dicela-cela, biar
udah dibully dan lain-lain, ya tetap nggak ini ya, tetap tidak emosional, tetap tidak, ya tetap kayaknya sabar, adem aja. Oke. Lihat aja, dari awal kan pattern bokapnya begitu. Pattern bapaknya kan seperti itu kan. Ya, artifisial bully apa segala macam dan lain-lain. Nggak apa-apa, ya udah biarin. Udah biasa dikatain ini itu. Begitu pula dengan keluarganya, dengan anak-anaknya. Tapi strategi komunikasi politik ini di akhir masa pemerintahannya kayaknya kayak gitu. agak ini juga ya, agak riskan tapi ya. Secara psikologis yang gue lihat sih seperti itu gitu. Tapi kejadian kemarin yang konstitusi itu memang akhirnya tensi publik juga berubah juga gitu, dan ada attempt kedua kan untuk pilkada gitu loh, berhasil di pilpres, tapi ternyata di pilkada nggak berhasil gitu loh, tensinya makin naik gitu. Jadi kok gini sih, pada demo lah semua kan. Gitu. Gue mau balik ke menteri dikit. Ini waktu lo masih naik ojek, itu harus gue hargai ya. Lo jauh-jauh naik ojek di tengah kesibukan gitu ya. 2 menit. Bro, gue pengen tadi ngobrol. Cepetan. Zakon kabinet. Ya, Kan bagus. Pak Prabowo kan bilang mau zakon kabinet. Bagus. Dulu tadi kita nyambungin zaman Pak Harto tuh, ya terlepas dari positif negatifnya. Ya kita sempat bahas tadi. Banyak yang bilang juga sebenarnya cukup profesional, orang-orang di dalamnya orang-orang teknokratis gitu. Ya, teknokrat. Orang-orang yang ngerti kerjaannya, emang dia kerjaannya di situ dan dia emang jagonya di situ gitu. Jadi kita ngeliat dia jadi menteri, emang dia jagonya gitu. Nah di zaman Prabowo, lu gimana ngeliatnya nih, Mas Didi sama Hensat? Ya pasti kan ada 2 pertimbangannya. Yang pertama emang orang-orang profesional, yang kedua juga jangan sampai kursi teman politik tuh berkurang. Jadi tetap aja ada unsur teman politik. Waktu Pak Harto kan kagak ada lain men. Orangnya itu juga, dan Pak Harto karena sendirian dia enak aja gitu. Menseleksinya. Nah ini sekarang beliau nggak harus menyenangkan orang lain gitu ya kasarnya. Nggak harus menyenangkan orang lain, dan orang-orang juga orang-orang segen juga kan sama. Iya segen juga gitu, deg-degan juga gimana cara nyenengin Pak Hartonya kan. Gitu, Pak Harto punya pikiran sendiri gitu. Nah kalau menurut gue dilema apa, Wit? Dilema ahli dan politisi. Nah kalau menurut gue sih ya udahlah. Gue mau komentar apa men, mau menteri. Jadi kalau menurut lo itu susah lah ya zakon kabinet ya. Faktanya memang harus nyenengin banyak orang kan. Iya makanya mungkin Pak Jokowi Pak Prabowo bilang ke para ketum parpol, lu tolong kasih orang-orang yang benar-benar zakon profesional bisa kerja. Nah direspon sama ketum-ketum partai itu, dia kirim namanya sendiri. Cobain aja, pasti ketum parpol pada jadi menteri semua dah. Itu kan artinya Pak Prabowo nanya, Mam, dari partai lo coba kirim yang profesional, yang bisa kerja. Oh siap Presiden. Zulkifli Hasan, ini dia namanya Presiden. Bahlil Lahadalia ini namanya Presiden. Semuanya, yang terakhir kan AHY tuh. Ini mohon maaf Pak Presiden, ini yang paling zakon nih. Ya udah semuanya nama ketum-ketum parpolnya doang kan. Pak Prabowo kan ketawa aja. Ada lagi nggak? Baru ditulis nama-nama yang lain. Gitu, Mam. Iya. Lo ketum parpol lo masuk gak? Nggak tahu itu lah. Gimana sih ceritanya tuh partai itu tuh? Berapa lama jadi PLT? Nggak ketum-ketum? Iya, insya Allah 2025 muktamar. Udah kesepakatan. Berarti muktamar dulu ya? Muktamar, memang ada agenda muktamar 2025. Oh gitu. PLT-nya lama ya? PLT-nya lama sekali. Partai yang PLT-nya lama banget. Iya, biar adem dulu bro. Iya. Lo mau ganti topik kan, Mam? Ngomong-ngomongin gituan kan? Kagak juga. Oh, lo mau ngobrolin gitu? aja. Siapa emang calon-calon yang menggantikan? Hensat nggak? Enggak lah, P3, Owi itu kali itu. Ya kita tunggu aja siapa yang PDIP, apa maksudnya Kaisang pakai baju Mulyono? Menurut Jarod, Kaisang sengaja menggunakan baju itu sebagai bentuk fashion dan pamer, layaknya saat istrinya memamerkan jet pribadi. Itu kata
Bapak Jarod Saiful Saiful Hidayat, Hidayat Perjuangan. di liputan6.com. Di kapan ngeluncurin album baru Elemen? Kalau single sih, karena kan Oh sekarang lu nggak? karena industrinya kan sekarang Sekarang band ngeluarin album. digital, jadi single-single Single. aja. Oh, satu-satu aja. Dilempar ke digital platform gitu. Rugi bikin album. Kita kan jualan nggak kayak dulu, udah nggak ada jualan fisik kan gitu loh. Kalau dulu jualan fisik ya album oke lah. Oh gitu. Malah rugi kalau single dulu begitu. Kalau sekarang kebalik. Kalau sekarang kebalik, capek bikin album 10 lagu apa model side A, side B kayak zaman dulu. dulu, Side Sekarang udah single aja lah. Oh gitu. Zaman makin canggih, produksi bisa di mana aja. Oh. Cuman pakai laptop doang, install software, udah bisa kerja bos. Mixing apa segala macem. Tapi ini lagunya enak ya? Lo kapan mau ngelempar single itu? Yang terdekat ada kolaborasi dengan Mas Faris RM. Oh. Gitu. Tapi bukan Barcelona, bukan Sakura gitu-gitu. Bukan, yang lagu ini Persimpangan judulnya. Persimpangan. Persimpangan. Itu lagunya Mas Faris ya? Lagunya Mas Faris. Carrefour tuh men artinya persimpangan. Perempatan ya bener gue serius. Persimpangan. Iya tahu gue. Mulyono di persimpangan. Dia balik lagi ke situ. Gue udah ngomongin album. Ini untuk apa saya diundang ke sini kan ngomongin politik kan. Ya. Ngomongin album mah saya nggak di podcast ini. Iya, benar. Entertainment, album, musik, band, sinetron saya nggak di podcast ini man. Misalnya di podcast siapa gitu. Kalau ke berisik ini ya berarti ya kan berisik kita harus berisik. Bener. Gue tutup muka lu. Gitu. Udah ya dia. Itu tadi teman-teman, kita tunggu single terbarunya Mas Didi dengan Elemen kerjasama dengan Faris RM. Lu nggak bikin konser men? Elemen Reborn atau Elemen Reunion Kalau konser. Reborn tadi. Oh kalau lo Tadi Reunion. Reborn. Nah kalau Elemen Reunion. Tapi reunionnya sudah nggak dipakai lagi. Sekarang jadi Elemen kayak dulu. Kayak dulu. Dan kita memang kembali kayak dulu lagi, 7 orang lagi. Oke. Mudah-mudahan Balik lagi nanti 7 orang. segera mudah-mudahan kita bisa menyaksikan lagi Elemen itu karena cukup menghiasi lah masa-masa muda dulu. Jadi kalau teman-teman yang belum pernah mendengar lagunya Elemen, ya nggak mungkin lah lu nggak pernah dengerin lagunya Elemen. Nah, gampang sekarang, tinggal Google, tinggal buka YouTube, udah langsung keluar. Nggak lagu favorit lo apa sih men? Lu punya band favorit? Band favorit? Punya. Band favorit? Wah ya ada banyak sih. Satu. Satu band favorit gue. Dalam negeri. Oh dalam negeri? Nah, susah kan? Nah, Oh ada dong. Coba. Dalam negeri Slang salah satunya. Oh. Slang. Yang mana? Di sini. Oh bukan. Gue bukan lagu yang itu kalau Slang. Tempat cari teman. Bukan lagu yang itu kalau Slang. Janji bukan tong kosong yang nyaring bunyinya. Oh, tong kosong nyaring bunyinya. Bukan. Dia beda lagi. Beda lagi. Ini yang baru ya? Ya? Yang baru yang lo nyanyiin tadi ya? Salah mulu gua. Ya lupa gua album. Iya. Lagunya lebih rock tuh. Tempat cari senang. Salah tempat kalau kau cari uang. Di sini orang-orang penuh kreativitas, tempat orang-orang yang survive man. Ya udah salah. Ya udah teman-teman, terima kasih. Itu tadi Didi kok Didi Jerahdi Didi siapa man? Rektor berarti. Didi Haryadi ya? Didi Riyadi. Didi dia Hadi kok Haryadi? Didi Jeram. Didi Riyadi. Kena mental dia. Didi Band, Riyadi. drummer Elemen. Yes. Sekaligus Politisi analis juga nih dia sekarang. politik Elemen. Analis politik. Ya, analis politik Elemen Dan apa?
calon menteri. Kalau mau zakat harus ada gue di dalam. Harus ada lu, men. Harus ada gue di dalam. Enggak aja, staf khususnya udah ada. Iya. Jadi berisik tidak hanya di luar tapi berisik juga di dalam. Oke. Ini dulu. Halo Pak. Oh iya. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.